Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sesama mekanik pemula, di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Shokopy ini dengan kendala rem cakram depan tidak pakem atau ngeblong ya. Nah seperti ini posisinya kalau kita pencet untuk remnya ya, atau kita tekan, ngeblong. Jadi penyebabnya ialah karena di bagian seal master rem kitnya mengalami kebocoran ya, makanya si minyak remnya habis, walhasil rem cakramnya jadi ngeblong. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan, kita buka dulu nih untuk handle remnya ya menggunakan obeng minus, kemudian kita lepaskan penutup seal debu seal master rem kitnya ya, seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah kita keluarkan dulu. Oke, setelah keluar tinggal kita lepaskan nih untuk kancingan seal master rem kitnya ya menggunakan tang snap ring ya, seperti ini. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk kancingan seal master rem kitnya ya, karena di sini kelihatan sekali terjadi kebocoran, makanya si minyak remnya habis, walhasil rem cakramnya ngeblong ya. Nah setelah kelepas untuk kancingan seal master rem kitnya, kemudian kita lepaskan nih, kita keluarkan dulu untuk seal master rem kitnya rekan-rekan, seperti ini. Kita tarik saja ya. Nah setelah keluar, nah kemudian kita cek nih, nah terjadi sobek ya. Nah seperti ini, di bagian sealnya sudah kalah ya, jadi harus diganti baru. Nah ini sudah ada yang baru. Kemudian kita bersihkan dulu nih untuk lubang seal master rem kitnya ya, jangan sampai ada debu-debu sama kotoran ya, nanti bisa menyebabkan seal master rem kitnya ini cepat bocor kalau terjadi kotor ya. Nah setelah itu kemudian kita tes masukkan untuk seal master rem kit yang baru, kalau sudah lancar tidak seret, kemudian baru kita pasang untuk kancingan seal master rem kitnya seperti ini. Nah jangan dikasih mentok dulu ya sampai ke dalam, biar mompanya tidak terlalu lama. Kita pasang di ujung saja, tidak usah sampai mentok dulu untuk kancingan seal master rem kitnya ya. Nah setelah itu kemudian kita buka baut tutup atas tampungan seal tampungan minyak remnya ya, seperti ini menggunakan mata obeng ketok PH1. Oke, setelah itu kemudian kita cek nih untuk minyak remnya. Nah di sini sudah habis ya untuk minyak remnya, kemudian kita tambah sedikit. Tapi kalau masih, nah tinggal dipompa-pompa saja seperti ini ya sampai mengeras. Tapi kalau habis ya ditambah ya untuk minyak remnya. Nah kalau sudah kita rasa ada kerasnya di bagian pompa seal master rem kitnya seperti ini, baru kita kasih mentok ke dalam ya, atau kita masukin ke dalam untuk kancingannya. Setelah itu baru kita pasang penutup seal debu ya, seperti ini. Nah, kemudian baru kita pasang handle-nya. Oke, setelah kita pasang handle-nya, nah ini langsung pakem ya untuk remnya, ndak usah dipompa-pompa karena di awal tadi sudah kita pompa ya sebelum kita pasang handle-nya. Nah, jadi ndak usah buang-buang angin ya seperti ini, rekan-rekan. Nah, begitu caranya mengatasi rem cakram depan mengalami ngeblong. Nah, ini untuk seal master rem kit yang lama terjadi kebocoran ya atau sudah sobek. Biar ndak cepet jebol di bagian seal master rem kitnya, jadi diusahakan di bagian kaliper depan cakram bawahnya ini dibersihkan ya, atau diservis. Oke, biar lebih awet di bagian seal master rem kitnya. Kalau di bagian piston kaliper cakram depannya ini mengalami seret atau mengalami kotor, nanti di bagian seal master rem kitnya ini bakalan cepat jebol rekan-rekan, karena kerja dari seal master rem kitnya ini berat ya, mompanya kan berat, jadi cepat jebol di bagian seal master rem kitnya. Jadi kalau ganti seal master rem kit cakram depan, diusahakan kita bersihkan atau kita servis sekalian di bagian kaliper cakram depannya rekan-rekan, seperti ini ya. Kita buka dulu untuk kaliper cakram depannya.
Oke rekan-rekan, lanjut. Ini kita lepaskan dulu untuk kampas cakramnya. Nah seperti ini untuk kampas cakramnya ya, sudah terlalu tipis. Nanti kita ganti saja sekalian. Kemudian kita lepaskan dulu nih untuk bracket kaliper cakram depannya, jangan sampai lengket seperti ini. Kalau lengket nanti bisa seret muternya ya di bagian roda depannya, jadi harus dikasih pelumasan. Nanti kita buka saja, kita pukul seperti tadi ya. Nah setelah kelepas, kemudian kita cek di bagian piston kaliper cakramnya ini. Nah ini terlalu kotor ya, jadi minta di servis biar kerja dari Sealmaster rem kitnya ini tidak terlalu berat ya, biar tidak cepat jebol lagi di bagian Sealmaster rem kitnya ini. Oke, tinggal kita lepaskan saja ya untuk piston kaliper cakram depannya, kemudian kita servis ya, kita bersihkan. Nah seperti ini ya caranya, kita pencet-pencet saja sampai keluar untuk piston kaliper cakram depannya ya. Kita pencet untuk handle rem cakram depannya ini sampai piston kaliper cakramnya ini kelepas ya, atau keluar, biar ndak lecet. Kalau kita pakai tang nanti takutnya lecet ya kalau terjadi macet di bagian piston kaliper cakram depannya ini. Sekalian kita ganti minyak remnya dengan yang baru ya rekan-rekan ya, seperti ini. Kita lepaskan dulu untuk piston kaliper cakram depannya. Nah biar sudah kita isi untuk minyak remnya dari tampungan atas, tapi minyak rem yang lama pasti masih ada di bagian atau di dalam kaliper cakram depannya ini. Jadi sekalian kita ganti saja ya nanti dengan minyak rem yang baru. Oke, ini sudah mau keluar secara sempurna nih, sudah mau copot nih untuk kaliper piston kaliper cakram depannya ini. Nah seperti ini, kalau sudah mentok ya, tidak bisa keluar lagi, baru kita tarik atau kita cabut menggunakan tang rekan-rekan ya. Sebelum kita cabut untuk piston kaliper cakram depannya ini, selang cakramnya ini kita jepit dulu ya menggunakan tang jepit seperti ini. Tujuannya supaya minyak rem yang kita isi tadi di bagian tampungan atas tabung minyak remnya ini tidak tumpah semua ya, sayang, karena minyak rem yang sudah kita isi di bagian tampungan atasnya ini kan baru, jadi yang lama otomatis posisinya di bawah atau persis di dalam kaliper cakram depannya ini ya rekan-rekan. Seperti ini kita jepit dulu untuk selang remnya ya, seperti ini. Nah setelah itu baru kita cabut nih untuk piston kaliper cakram depannya. Nah ini posisinya juga sangat susah ya rekan-rekan, seperti ini karena terjadi lengket. Oke, ini coba kita tarik lagi ini untuk piston kaliper cakram depannya ini seperti ini menggunakan tang ya secara perlahan, dan alhamdulillah untuk piston kaliper cakram depannya ini sudah bisa kita lepaskan. Nah setelah itu tinggal kita bersihkan saja ya menggunakan air sabun ya. Kemudian di bagian piston kaliper cakramnya yang mengalami karatan ataupun kotor, bisa rekan-rekan ratakan ya. Kalau karatan bisa rekan-rekan ratakan menggunakan amplas halus atau amplas yang nomor 1500 atau 1000 ya, seperti ini. Kebanyakan kasus di motor yang menggunakan pengereman cakram, sebelum melakukan pergantian kampas cakram, rem cakramnya ini tidak terjadi lengket ya, tapi setelah melakukan pergantian kampas cakram, remnya malah lengket ya, atau seret untuk rodanya, muternya seret katanya biasanya ya rekan-rekan. Penyebabnya ialah salah satunya rekan-rekan ya, pas proses pemasangan kampas cakram di bagian pistonnya yang mengalami kotor tidak dibersihkan dulu ya. Di bagian piston kaliper cakramnya langsung dimasukin begitu saja ya, untuk piston kaliper cakramnya tidak dibersihkan dulu. Nah itu salah satunya ya penyebabnya, makanya sering seret di bagian roda depannya.
karena posisinya kalau kampas cakramnya tipis kan, otomatis pistonnya nekannya terlalu keluar ya. Nah, jadi kelamaan ndak diganti ataupun ndak pernah diservis di bagian pengereman atau di bagian kalipernya, otomatis di bagian pistonnya jadi karatan ya atau kotor. Nah, pas proses pergantian kampas cakram malah ndak dibersihkan dulu untuk piston kaliper cakramnya yang kotor tadi, malah langsung dimasukkan ke dalam kalipernya ya, karena kan kampas baru harus dimasukkan dulu ya caranya untuk pemasangan kampasnya. Tapi sayangnya tidak dibersihkan ya, otomatis nanti piston kaliper cakramnya jadi lengket ya atau seret. Nah, itu ya salah satunya. Kemudian yang kedua di bagian bracket atau as kaliper cakramnya ndak dikasih pelumasan atau ndak dikasih grease. Nah, itu yang kedua rekan-rekan ya. Oke, ini sudah kita bersihkan semua untuk piston kaliper cakramnya. Kemudian kaliper cakramnya sudah kita bersihkan. Kemudian ini tinggal kita proses pemasangan saja rekan-rekan ya. Oke, ini kita masukkan dulu ya minyak rem di dalam tabung kaliper cakram bawahnya ini ya, seperti ini. Dikira-kira saja ya, sekitar menyentuh atau sampai menyentuh sealnya ya, seperti ini, seal debu yang bagian luar. Nah, setelah itu baru kita masukkan untuk pistonnya atau piston kaliper cakramnya. Kemudian kita tekan ya secara perlahan seperti ini. Nah, ini emang agak susah rekan-rekan ya, karena kan posisinya kita jepit untuk selang remnya. Kemudian setelah masuk setengah untuk piston kaliper cakramnya, baru kita tekan atau kita lepaskan untuk tang jepit yang kita gunakan untuk jepit selang rem tadi ya. Nah, seperti ini, jangan sampai miring. Kalau miring ini susah rekan-rekan ya, seperti ini agak susah kita karena posisinya miring nih rekan-rekan. Jadi harus kita luruskan dulu untuk piston kaliper cakramnya seperti ini. Kemudian tabung atas minyak remnya dibuka rekan-rekan ya, biar tidak ada udara yang yang masuk atau yang nyangkut di bagian pengereman cakramnya ini. Oke, ini kita tekan secara perlahan ya, kita putar-putar menggunakan tang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah dikira masuk setengah, baru kita tekan menggunakan cukit ya, atau obeng minus juga bisa rekan-rekan. Oke, ini coba kita luruskan ya menggunakan obeng min seperti ini ya. Nah, kita gunakan 2 obeng min. Kalau ndak ada obeng min, bisa rekan-rekan gunakan congkelan ban ya, atau cukit ban. Nah, kita luruskan dulu. Memang agak susah ya kalau kita masukkan minyak rem di dalam tabung kaliper cakramnya ini. Tujuannya supaya nantinya kita tidak mompa-mompa lagi ya rekan-rekan ya, tidak buang-buang angin lagi di bagian pengereman cakram motor Scoopy ini. Nah, seperti ini alhamdulillah sudah masuk setengah ya. Nah, kita tekan saja secara perlahan seperti ini. Nah, ini kelihatannya sudah masuk. Nah, seperti ini ya. Harus pelan-pelan rekan-rekan ya, nggak usah terburu-buru. Kalau terburu-buru malah nggak bisa masuk untuk piston kaliper cakram depannya ini. Oke, kalau susah bisa dibantu menggunakan cukit yang agak besar ya, kalau susah menggunakan obeng minus. Oke, ini saya coba menggunakan congkelan ban ya, seperti ini. Oke, secara perlahan ini sudah masuk setengah sampai betul-betul mentok ya, sampai rata dengan kaliper cakramnya seperti ini. Alhamdulillah sudah masuk semua nih rekan-rekan. Nah, kalau sudah begini tidak perlu mompa-mompa lagi ya, langsung pakem untuk pengeremannya. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa minyak rem tadi yang keluar ya, atau sisa-sisa bekas kita masukkan tadi. Nah, kemudian setelah itu baru kita rakit di bagian per
kampasnya seperti ini, kita pasang dulu. Nah, setelah itu baru kita pasang untuk as kaliper cakramnya atau bracket kaliper cakramnya ya. Kemudian di ujung as botnya ini seperti ini kita lumasin atau kita kasih pelumasan. Nah, di sini kita kasih grease ya biar ndak lengket. Jangan lupa untuk sealnya dipasang kembali ya seperti ini. Nah, baru kita masukkan atau kita pasang ke kaliper cakramnya. Nah, harus enak ya mainnya, keluar masuknya seperti ini. Nah, kalau kurang bisa ditambah lagi untuk grease-nya ya. Oke, kalau sudah dikira cukup, nah ini mainnya sudah enak, keluar masuknya enak, ndak seret seperti di awal ya, atau ndak lengket. Nah, otomatis untuk pengeremannya ini akan lancar atau ndak bakalan seret ya, atau ndak bakalan lengket di bagian pengeremannya. Oke, setelah itu tinggal kita ambilkan kampas cakram yang baru, karena kampas cakram yang lama ini sudah terlalu tipis, jadi sekalian kita ganti saja. Oke, ini kita pasang untuk kampas cakram yang baru ya. Nah, seperti ini kita paskan di bagian dudukan kaliper cakramnya, kemudian baru kita pasang untuk baut tahanan kampas cakramnya ya, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja nih untuk baut tahanan kampas cakramnya. Nah, setelah dikira kencang, baru tinggal kita pasang untuk kaliper cakramnya. Oke, tinggal kita kencangkan saja nih untuk baut kaliper cakramnya ya, seperti ini. Jangan sampai kelupaan rekan-rekan, bahaya ya kalau sampai kelepas untuk baut kaliper cakram depannya ini. Nah, setelah itu tinggal kita pompa ya, atau kita pencet-pencet atau kita tekan di bagian handle rem cakram depannya seperti ini. Nah, ini kan masih masuk nih. Nah, ini karena piston kaliper cakramnya belum keluar. Nah, kita tekan-tekan saja seperti ini sampai mengeras ya. Nah, ini langsung keras rekan-rekan, tanpa kita buang-buang angin ya, karena sudah kita masukkan tadi minyak rem dari tabung kaliper cakramnya. Kemudian kita cek lagi di bagian tampungan atasnya ini untuk minyak remnya ya, jangan sampai kurang dan jangan sampai kelebihan ya. Harus diperhatikan antara upper sama lowernya ya. Nanti kalau pas proses pergantian kampas cakram ndak kesusahan kita masukkan untuk piston kaliper cakramnya. Kalau minyak rem di bagian tampungan atasnya ini banyak, otomatis nanti si pas melakukan pergantian kampas cakram akan kesusahan. Oke rekan-rekan, ini sudah selesai motornya ya. Nah, ini kita tes jalan tidak terjadi lengket. Kemudian kita tes pengeremannya langsung pakem nih rekan-rekan, alhamdulillah. Oke rekan-rekan, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami mekanik pemula Aoparian.